Selamat pagi semuanya, jumpa kembali dengan Ibu Okto di pembelajaran kita tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema yang akan Ibu angkat di subtema 3 kita kali ini yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, penyajian yang akan Ibu berikan kepada anak Ibu hari ini mengenai keberagaman karakteristik individu di sekolah. Nah, apa itu keberagaman karakteristik? Nah, itu adalah karakter atau gaya hidup seseorang yang melekat pada diri seseorang. Nah, karakter anak-anak Ibu itu akan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan keberagaman karakter. Nah, apa itu manfaat keberagaman karakter anak-anak Ibu? Nah, di sekolah kita akan menemui beberapa manfaat keberagaman, yaitu kita dapat menghargai karakter setiap individu. Kita dapat belajar bagaimana cara bersosialisasi terhadap teman-temanmu. Dan juga kita dapat saling melengkapi antara hidup teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, keberagaman karakteristik individu itu mempunyai manfaat bagi kita. Yang pertama itu adalah dapat menumbuhkan sikap nasionalisme pada diri kita sendiri. Yang kedua, dapat menciptakan identitas bangsa dari diri kita terhadap mata internasional. Yang ketiga, manfaatnya yaitu sebagai alat pemersatu bangsa, juga sebagai ikon pariwisata, dan yang terakhir dapat menambah pendapatan negara serta memupuk sikap toleransi. Nah, itu adalah pembelajaran kita tentang keberagaman. Kali ini Ibu juga akan menjelaskan kepada anak-anak Ibu mengenai cerita non-fiksi. Di pembelajaran sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kepada anak-anak tentang cerita fiksi. Nah, apa itu cerita fiksi anak-anak? Cerita fiksi itu merupakan sebuah cerita yang berupa rekaan atau hayalan dari sebuah cerita. Nah, ini artinya cerita itu tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cerita fiksi ini oleh si pengarang itu biasanya merupakan pengembangan imajinasi oleh seseorang, pengalamannya, atau wawasannya, atau penilaiannya terhadap sebuah cerita. Nah, cerita fiksi ini biasanya itu semata-mata itu hanya sebagai hiburan bagi si pembaca, sehingga pembaca merasa ingin tertarik membaca lebih dari yang ingin diketahuinya. Ya, dalam sebuah cerita fiksi itu terdapat tokoh. Nah, tokoh itu adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa di dalam cerita itu. Nah, tokoh itu ada yang disebut dengan tokoh pembantu dan juga tokoh protagonis. Dan juga boleh tokoh utama. Ada juga tokoh antagonis. Nah, anak-anak Ibu sudah pernah dijelaskan oleh Ibu Okto mengenai tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh utama yang berwatak baik. Dan tokoh antagonis itu adalah tokoh atau pemeran dalam sebuah cerita yang berlawanan dengan tokoh protagonis, dan umumnya dia berwatak jahat. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Nah, pengaruh gaya terhadap benda itu dikategorikan yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi benda bergerak. Benda diam menjadi benda bergerak. Nah, contohnya itu adalah permainan jungkat-jungkit, atau bermain sepeda, atau misalnya kita bermain ketapel. Nah, dari benda yang diam tidak disentuh lalu kita tunggangi atau kita mainkan, maka benda itu akan bergerak. Nah, di depan video yang anak-anak Ibu tonton, anak-anak Ibu bisa lihat
bagaimana contoh dari gaya itu dapat mempengaruhi benda diam menjadi benda bergerak. Nah, yang kedua pengaruh gaya itu yaitu gaya itu dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, kebalikan yang pertama tadi. Nah, contohnya anak-anak ibu sedang bermain bola. Nah, misalnya melempar bola nih, ketika bola anak-anak ibu pegang, nah posisi bola itu dalam keadaan diam. Nah, ketika anak-anak ibu lambungkan ke arah teman atau lawan, maka benda itu akan bergerak. Tiba di tangan kawan, maka benda itu akan diam. Nah, itu adalah contoh dari gaya dapat mempengaruhi benda itu bergerak menjadi diam ketika berada di tangan kawan atau lawan. Nah, yang ketiga, gaya itu dapat mengubah benda terhadap arah gerakan benda tersebut. Misalnya dalam permainan bola kaki. Ya, ketika si pemain menendang bola menuju arah gawang, maka arah bola yang akan ditendang itu akan mengubah arah terhadap bola tersebut. Nah, yang ketiga, itu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, materi tanah liat yang ada di depan kita yang semulanya berbentuk padat. Nah, kita buat perubahan bentuknya dari tanah liat itu menjadi misalnya dalam bentuk membuat piring tanah liat, atau kita bisa membuat apa ya yang biasa buat dari tanah liat, misalnya membuat patung, membuat guci. Nah, dari tanah liat itu menjadi bentuk benda jadi. Nah, itu artinya gaya dapat mengubah bentuk. Nah, itulah pembelajaran kita mengenai perubahan gaya. Nah, kali ini juga Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kegiatan yang dapat menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Nah, kegiatan yang menghasilkan jasa itu dicontohkan oleh seorang montir. Ibu misalnya seorang guru, jaksa, perawat, dan sebagainya. Itu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Sedangkan kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang itu misalnya dicontohkan oleh seorang tukang kayu, yang dia bisa mengolah kayu menjadi meja, menjadi kursi, dan sebagainya. Kemudian nelayan dapat menghasilkan ikan yang akan dijual ke pasar, menghasilkan nilai jual ekonomi. Petani sayur misalnya, penjahit, dan sebagainya. Nah, kali ini Ibu juga akan menjelaskan kepada anak-anak Ibu tentang benda 3 dimensi. Apa itu benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi itu adalah sebuah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan volume. Nah, itulah yang membedakan antara karya 3 dimensi dengan karya 2 dimensi. Kalau 2 dimensi dia tidak memiliki volume, sedangkan pada karya 3 dimensi karya ini memiliki volume. Nah, karya 3 dimensi ini dapat dinikmati dari sudut pandang manapun. Nah, ditinjau dari jenis bendanya, maka karya 3 dimensi itu ada yang disebut dengan benda kubistis, benda silindris, dan benda bebas. Nah, anak-anak Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai benda 3 dimensi, yaitu benda kubistis. Apa itu benda kubistis? Nah, benda kubistis itu adalah benda yang menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak tisu, lemari, rak buku, dan sebagainya. Sedangkan benda silindris itu adalah benda yang menyerupai bentuk-bentuk silindris atau elips. Contohnya pada gelas, pada botol, teko, dan lain sebagainya. Nah, untuk benda bebas, yaitu benda yang bentuknya tidak beraturan,
dalam 3 dimensi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti batu-batuan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, teknik dalam proses pembuatan karya 3 dimensi itu ada yang dikenal dengan teknik aplikasi, teknik merakit, teknik pahat, dan yang terakhir yaitu teknik dengan menuang atau cat. Nah, anak-anak ibu dapat lihat itu di buku pembelajaran tema 8 subtema 3 untuk lebih detailnya ya anak-anak ibu. Nah, yang terakhir ibu akan menjelaskan bagaimana membuat karya 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi itu biasanya diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan lunak yang terdiri dari kertas, krayon, atau styrofoam. Yang kedua, dari bahan tanah liat. Beberapa jenisnya yaitu tanah liat, plastisin, dan lilin juga boleh digunakan. Bisa dibentuk menjadi karya seni 3 dimensi. Yang terakhir itu berasal dari bahan kertas yang terdiri dari apa anak-anak ibu? Yang terdiri bisa dari kayu, bisa dari batu, dan dari logam. Nah, demikianlah pembelajaran penjelasan dari tema 8 subtema 3 kita kali ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa dengan baik menyimak pembelajaran tersebut. Terima kasih, dan ibu harap anak-anak ibu tetap setia, tetap sehat dalam pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih dari ibu.